Firman Tuhan Harian. Pekerjaan yang Tuhan lakukan di bumi ini hanya untuk membimbing zaman, membuka zaman yang baru, dan mengakhiri zaman yang lama. Ia datang bukan untuk menjalani kehidupan seorang manusia di bumi, atau mengalami sendiri suka dan duka hidup sebagai manusia, atau menyempurnakan orang tertentu dengan tangannya, atau secara pribadi mengawasi orang tertentu saat ia bertumbuh. Bukan ini pekerjaannya. Pekerjaannya hanya membuka zaman yang baru dan mengakhiri zaman yang lama. Artinya, ia akan secara pribadi membuka sebuah zaman, secara pribadi mengakhiri sebuah zaman, dan mengalahkan iblis dengan melakukan pekerjaannya secara pribadi. Setiap kali ia melakukan pekerjaannya secara pribadi, seolah-olah ia sedang menjejakkan kaki di medan perang. Pertama, di dalam daging, ia mengalahkan dunia dan menang atas iblis. Ia menjadikan segala kemuliaan menjadi miliknya dan mengangkat tirai di atas keseluruhan pekerjaan selama 2000 tahun, membuat semua manusia di bumi memiliki jalan yang benar untuk ditapaki, serta kehidupan penuh damai dan sukacita untuk dijalani. Namun, Tuhan tidak dapat hidup di bumi bersama dengan manusia untuk waktu yang lama, karena Tuhan adalah Tuhan dan bagaimanapun tidak sama seperti manusia. Ia tidak dapat hidup seumur kehidupan manusia normal. Artinya, ia tidak dapat hidup di bumi sebagai seorang manusia pada umumnya, karena ia hanya memiliki bagian minimal kemanusiaan normal manusia biasa untuk menopang kehidupan manusianya. Dengan kata lain, bagaimana mungkin Tuhan memulai sebuah keluarga, memiliki karir, dan membesarkan anak-anak di bumi? Bukankah ini sebuah aib baginya, bahwa kepadanya diberikan kemanusiaan yang normal hanyalah demi tujuan melaksanakan pekerjaan itu dengan cara yang normal, bukan memungkinkannya untuk berkeluarga dan berkarir sebagai seorang manusia biasa? Indera dan pikiran normalnya, serta makanan dan pakaian normal dagingnya, cukup untuk membuktikan bahwa ia memiliki kemanusiaan yang normal. Tidak perlu baginya untuk memiliki keluarga atau karir demi membuktikan bahwa ia dilengkapi dengan kemanusiaan yang normal. Ini sama sekali tidak perlu. Kedatangan Tuhan ke bumi adalah firman menjadi daging. Ia hanya mengizinkan manusia untuk memahami firman-Nya dan melihat firman-Nya, yaitu memungkinkan manusia untuk melihat pekerjaan yang dilakukan oleh daging. Niatnya
bukan agar manusia memperlakukan dagingnya dengan cara tertentu, tetapi hanya agar manusia taat sampai pada akhirnya, yaitu menaati seluruh firman yang keluar dari mulutnya dan tunduk pada semua pekerjaan yang ia lakukan. Ia hanya bekerja di dalam daging. Ia bukan secara sengaja meminta manusia untuk meninggikan kebesaran dan kekudusan dagingnya, melainkan memperlihatkan kepada manusia hikmat pekerjaannya dan semua otoritas yang ia miliki. Oleh karena itu, meskipun ia memiliki kemanusiaan yang luar biasa, ia tidak membuat pengumuman dan hanya berfokus pada pekerjaan yang harus ia lakukan. Engkau semua seharusnya tahu mengapa Tuhan menjadi daging, tetapi tidak mengumumkan atau bersaksi tentang kemanusiaannya yang normal, tetapi hanya melakukan pekerjaan yang ia ingin lakukan. Oleh karena itu, semua yang dapat engkau lihat dari Tuhan yang berinkarnasi adalah apa yang ia miliki secara ilahi. Ini dikarenakan ia tidak pernah menyatakan siapa dirinya sebagai manusia untuk ditiru manusia. Hanya ketika manusia memimpin manusia-manusia lainnya, barulah ia membicarakan siapa dirinya sebagai manusia, demi memperoleh penghargaan dan ketundukan mereka dengan lebih baik, dan dengan demikian mencapai kepemimpinan atas orang lain. Sebaliknya, Tuhan menaklukkan manusia hanya melalui pekerjaannya, yaitu pekerjaan yang tidak dapat dicapai oleh manusia. Ini bukan persoalan dia dikagumi oleh manusia atau membuat manusia mengaguminya. Semua yang ia lakukan adalah menanamkan dalam diri manusia rasa hormat terhadapnya, serta pemahaman akan betapa tak terselami dirinya. Tuhan tidak perlu membuat manusia terkesan. Ia hanya membutuhkanmu menghormati dirinya begitu engkau telah menyaksikan wataknya. Pekerjaan yang Tuhan lakukan adalah pekerjaannya sendiri. Pekerjaan itu tidak dapat dilakukan oleh manusia untuk menggantikan dirinya, juga tidak dapat dicapai manusia. Hanya Tuhan sendiri yang dapat melakukan pekerjaannya sendiri dan mengantarkan zaman yang baru untuk memimpin manusia masuk ke dalam kehidupan yang baru. Pekerjaan yang ia lakukan adalah memungkinkan manusia untuk memiliki kehidupan yang baru dan memasuki zaman yang baru. Sisa pekerjaan diserahkan kepada manusia-manusia dengan kemanusiaan yang normal dan yang dihargai oleh orang lain. Oleh karena itu, di zaman kasih karunia, ia menyelesaikan pekerjaan 2000 tahun hanya dalam waktu 3,5 tahun. Dari ke-33 tahun umurnya
di dalam daging. Ketika Tuhan datang ke bumi untuk melakukan pekerjaannya, Ia selalu menyelesaikan pekerjaan 2000 tahun atau pekerjaan seluruh zaman dalam rentang waktu terpendek selama beberapa tahun. Ia tidak menunda dan Ia tidak berlambat-lambat. Ia hanya memadatkan pekerjaan bertahun-tahun sehingga pekerjaan itu diselesaikan hanya selama beberapa tahun yang singkat. Ini karena pekerjaan yang Ia lakukan secara pribadi sepenuhnya untuk membukakan jalan keluar yang baru dan memimpin zaman yang baru.